Oke, baik. Pak Bayu, tadi Anda sebutkan begitu ya, Anda akan Bulog bermitra dengan penggilingan baik skala kecil maupun besar dan juga skala sederhana dan juga modern. Ya. Untuk yang sederhana ini, yang mana Anda katakan tadi sebetulnya secara produk belum bisa bersaing. Apakah ada peningkatan mutu di sana yang juga didukung dan juga disupport oleh Bulog? Mereka adalah para pengusaha dan pengrajin lokal. Penggilingan-penggilingan itu bukan milik Bulog, itu milik mereka. Bagi mereka yang memiliki visi dan pandangan yang positif untuk memperbaiki diri, tentu kita akan bantu. Dengan berbagai macam. Kami bekerja sama dan membangun komunikasi intensif dengan Bank Himbara untuk bisa memberikan fasilitas kredit, fasilitas investasi bagi mereka yang ingin berubah. Ya. Tapi ini tentu tidak mudah karena ini harus menjadi proses bisnis mereka. Bukan Bulog, karena ini adalah entitas mereka. Bulog bisa misalnya memberikan kerjasama dengan jaminan sebagai off-take. Ya, kita jadi off-takernya sedemikian sehingga dia punya kepastian di pasar. Tapi bagaimana dengan harga? Ya harga ngikuti pergerakan pasar dan ini membutuhkan lagi-lagi keputusan bisnis. Saat ini sudah cukup banyak ya, mungkin saya tidak hafal angkanya, mungkin sampai ada beberapa ratus penggilingan yang tertarik dengan mekanisme itu dan kemudian atas inisiatif mereka sendiri juga mulai mengembangkan diri, untuk melakukan meningkatkan skala maupun meningkatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas dari produk karena konsumen Indonesia sekarang itu tidak bisa lagi dianggap sebagai konsumen yang mau menerima begitu saja. Memang masih ada kelompok masyarakat yang paling penting pokoknya murah. Gitu. Baik. Tapi ada yang sudah mulai milih mutu, rasa, gitu, ya, kemasan bahkan. Misalnya sebagai contoh, sebagian besar di Jawa akan memilih beras yang jenisnya pulen. Tapi kalau di Kalimantan, sebagian Sumatera, mereka akan milih beras yang jenisnya perak, yang ngeprul gitu ya. Nah, atau misalnya pedagang-pedagang nasi goreng milihnya, bahkan di Jakarta milihnya yang perak. Tapi pedagang-pedagang nasi liwet dia akan milih yang bulat. Jadi konsumen itu sudah ada diferensiasinya dalam hal kualitas. Nah, supplier bukan hanya Bulog, tapi juga para penggilingan ini harus melihat itu dan kemudian berusaha memenuhinya. Nah, apabila sistem produksi mereka belum memadai untuk itu, maka kerjasama dengan Bulog dimungkinkan untuk membuat mereka punya akses kepada supporternya, seperti bank. Oke, baik Pak Bayu, kita kembali ke digitalisasi dan juga sistem integrasi. Apakah di pergudangan Bulog, baik di Jakarta dan juga di sejumlah daerah, sudah terbentuk sistem integrasinya secara digitalisasi? Kita sedang berusaha membangun digitalisasi untuk stok di Bulog dan itu saya secara pribadi gregetan gitu untuk segera mengimplementasikan secara masif. Namun demikian seperti saya katakan tadi, sebagian dari gudang-gudang kita itu usianya sudah 30-40 tahun. Ya, secara fisik saja itu sudah harus membutuhkan pemeliharaan, membutuhkan rehabilitasi, bahkan mungkin beberapa pembangunan ulang. Sehingga proses digitalisasinya tidak berjalan secepat yang kita mau. Hanya secara basic system secara keseluruhan, kita sudah menerapkan sistem pencatatan stok, sistem pendataan inventory kita yang ada di dalam gudang, itu sudah kita lakukan secara digital. Hanya lagi-lagi tadi, digitalisasi itu tidak berdiri sendiri dengan hanya sebuah aplikasi, dia membutuhkan satu ekosistem. Demikian juga yang harus saya akui bahwa sebagian dari kawan-kawan saya pegawai Bulog ini membutuhkan training, membutuhkan pengayaan, membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan untuk bisa secara lebih aktif dan lebih bahkan proaktif di dalam proses digitalisasi. Nah,